Selamat pagi, Pasis NTT 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera, swastiastu. Di sini saya kembali akan membawa mata kuliah budaya keselamatan di kelas ATT 3 angkatan 44. Saya langsung saja untuk share screen. Ya, di sini saya menjelaskan tentang SOLAS chapter 3 tahun 1974, yaitu tentang LSA, Life Saving Appliance dan Arrangement-nya. Saya tidak akan banyak ngobrol, mungkin saya cuma ngobrol tentang life jacket, life ring, serta LTA dan thermal protective aid. Oke, seperti yang kita ketahui, LSA, Life Saving Appliance ini merupakan salah satu persyaratan untuk sebuah kapal dalam pelayaran, ya. Adapun untuk personal atau perorangan harus dilengkapi dengan life buoy, life jacket, immersion suit, thermal protective aid, serta yang dinamakan dengan di kapal itu harus ada namanya line throwing appliance, ya. Oke, untuk yang pertama, mungkin bapak-bapak semua sudah mengerti lah simbol-simbol ini. Simbol-simbol ini. Life buoy gimana, life jacket gimana, immersion suit, thermal protective aid, dan line throwing appliance. Ini semuanya, bapak-bapak, ada di fire or safety plan yang ada di atas kapal. Ya, fire or safety plan. Fire or safety plan itu biasanya berada di pintu keluar geladak bawah atau biasanya dengan upper deck yang koneksi dengan main deck, serta di dalam alloway, ataupun yang utama itu harus ada berada di anjungan atau di bridge. Kenapa hal itu harus ada? Sebenarnya semua harus ada hubungan sebab akibatnya. Nah, dia berada di tempat itu satu, dia harus berada, kalau mungkin safety fire plan yang ada di alloway harus dibawa dengan emergency light. Artinya dalam keadaan emergency, lampu emergency itu harus tetap hidup, sehingga memudahkan kita untuk melihat benda-benda atau alat keselamatan yang terdekat di sekitar kita dalam keadaan emergency. Yang kedua, dia berada di pintu keluar atau pintu masuk suatu geladak pintu dek itu. Kenapa? Kalau terjadi suatu kebakaran ataupun keadaan emergency, kita dapat mengambil itu dengan mudah. Artinya berada dalam jangkauan suatu kru sehingga dapat digunakan. Yang ketiga itu berada di bridge. Kenapa? Karena under master command atau dengan kapten atau master yang dapat memudahkan untuk penolongan ataupun pengorderan kepada kru, sehingga keadaan suatu emergensi dapat diselesaikan atau dapat ditangani dengan cepat. Dan kita tahu dalam keadaan emergensi, everybody atau semua orang pasti panik di luar dari pikiran normal, sehingga bingung mau ngapain saja. Itulah kenapa fire or safety plan itu berada di tempat itu, Bapak-bapak. Oke, kita kembali ke life buoy. Ya, life buoy persyaratannya atas kapal. Karena kita aja. Ya, boleh Pak. Life buoy itu persyaratannya ini ada. Silakan dibaca. Saya tidak akan banyak-banyak menjelaskannya. Yang penting saya cuma memberitahu life buoy dengan life buoy MOB itu berbeda. Di mana berat dari life buoy biasa dan life buoy MOB itu berbeda. Life buoy MOB itu bersekitar di antara 2,5 kilo sampai dengan 3,5 kilo. Sedangkan life buoy MOB itu minimal harus 4 kilo, Pak. Kenapa dia lebih berat? Karena dia terkoneksi dengan smoke atau MOB, sehingga ketika dalam pengimplementasikannya menurunkan smoke signal, dia akan menarik life buoy smoke itu jatuh lebih cepat. Itulah kenapa life buoy biasa sama life buoy MOB itu lebih
life buoy MOB itu lebih berat daripada life buoy biasa. Yang kedua, life buoy itu jumlahnya berdasarkan satu kapal penumpang dan kapal kargo berbeda, ya. Untuk mungkin kapal penumpang bisa dibaca di antara 68, di antara 60 sampai 12 itu 120 meter itu 12 dan sebagainya sampai di atas 240 itu mungkin sekitar 30. Ini jumlahnya lebih banyak daripada kapal kargo atau kapal barang yang kita mungkin sudah mengetahui lebih dikit. Kenapa? Karena ini diperuntukkan kapal penumpang itu buat manusia, sedangkan buat kapal kargo diperuntukkan buat manusia juga, tapi dalam arti kru, bukan penumpang. Itulah perbedaannya. Semua itu berbeda-beda. Jadi kenapa mungkin kapal Bapak mungkin di atas atau di bawah 100 meter itu life-nya sedikit, sedangkan kapal penumpang itu life-nya banyak. Karena itulah pengimplementasinya di atas kapal untuk SOLAS chapter 3 tahun 74 ya Pak ya. Oke. Life buoy ini juga ada jenisnya. Mungkin Bapak-Bapak sudah mengerti, sudah tahu lah ya. Saya cuma menerangkan saja. Ada light buoy dilengkapi dengan lampu, dalam bahasa Inggrisnya light buoy with light dengan lengkapi dengan asap. Inilah disebut dengan MOB, main overboard light buoy with smoke, ya, serta light buoy dengan dilengkapi tali penyelamat, light buoy with light. Nah, ini juga ada kriterianya, ada persyaratannya. Contohnya dengan lampu ini, ya, dan artinya with light, lampunya itu harus kecepatannya tidak kurang 50 klik per menit dan watertight, artinya anti air. Jadi kalau dia dilempar ke air, dia nggak mati. Ya, karena kita tahu air laut itu lebih besar sanitasinya daripada air biasa atau freshwater, sehingga lebih cepat dalam proses korosi sehingga menghambat atau merusak suatu barang. Itu fungsinya. Jadi life buoy with light itu lebih kedap karena kan hal itu. Oke. Oke, yang lainnya bisa dibaca nanti. Yang berikutnya saya jelasin mengenai life jacket. Nih, life jacket. Life jacket, Bapak mungkin sudah mengenal di barang, tapi saya pengen mau tanya, hal yang pertama naik ke atas kapal, Bapak cek apa Pak di kamar Bapak? Mungkin Pak Wahyudi. Silakan, Bas. Life jacket, Pak. Satu lagi apa, Bas? Kasur, Pak. Siapa tadi, Pak? Apa, Bas? Dedi, Pak. Dedi, Pak. Tadi, Pak. Dedi itu apa? Oh, Pak Dedi. Silakan. Alat keselamatan, Pak. Pertama kali masuk naik kapal. Oke. Ada lagi. Silakan. Bisa. Kita sharing aja sambil sharing apa? Emergency route, Pak, emergency exit. Oke, betul yang Bapak bilang itu. Nah, saya berdasarkan pengalaman mungkin ilmu ya yang saya punya. Bapak naik ke kapal setelah handing over mungkin kepada kapten segala sertifikat. Pertama Pak, cek Pak alat life jacket serta immersion suit Bapak ada nggak di atas kapal. Dan kedua, lihat emergency route, betul. Emergency route Bapak itu yang terdekat mana menuju skoci. Karena Bapak mungkin ada dua jenis skoci di kapal, satu freefall maupun satu pakai gravity. Jadi kalau gravity mungkin dia di lifeboat nomor berapa, kalau freefall dia di posisi di mana. Itu yang mungkin dasar utama. Dasar utama, habis itu mungkin Bapak bisa melihat tugas Bapak di master list, ya apa-apa aja. Oh saya misalnya kelas 2 responsibility for engine starter atau responsibility for lifeboat control misalnya begitu bla bla bla. Nah, itu Pak. Karena kalau Bapak sudah punya hal itu, Bapak sudah tahu emergency route, Bapak sudah punya alat yang terutama life jacket sama immersion suit, artinya berarti kapal Bapak sudah memenuhi SOLAS chapter 3 ya, tentang alat keselamatan bagi perorangan ya Bapak-bapak ya. Itu yang pertama Pak, yang harus dilihat untuk Bapak-bapak sekalian. Nah, kembali lagi Pak, life jacket ini
Oke, life jacket kelar dulu saya bilang. Saya mau sharing tentang ini nih, immersion suite. Oke. Rata-rata di kapal mungkin ada ya Pak ya, immersion suite ya. Immersion suite ini terbagi dua Pak. Ada yang dengan life jacket, ada yang tidak dengan life jacket atau without life jacket. Nah, kalau yang sudah dengan life jacket, artinya Bapak pemakaiannya tidak lagi ditambahkan dengan life jacket. Sedangkan without life jacket, penggunaan immersion suite ini harus serta dengan life jacket. Ya, perbedaan antara thermal protective aid dan immersion suite ada Pak. Kalau immersion suite ini dipakai sebelum kejadian ataupun emergency situation atau meninggalkan kapal, ya. Kalau thermal protective aid itu dipakai mungkin buat simptom atau korban atau pasien yang telah mengalami hipotermia atau kedinginan, atau mungkin hipotermia itu dalam arti kalau bahasa dokternya perbedaan 2 derajat, ya, perbedaan 2 derajat dari suhu tubuh normal manusia atau suhu luar. Nah, itu dikatakan dengan hipotermia. Kita tahu suhu tubuh normal manusia di sekitar 30 sampai 32. Nah, di bawah itu perbedaan 2 derajat itu bisa dikatakan hipotermia, tapi tidak hipotermia ekstrim. Kalau hipotermia ekstrim mungkin itu perbedaannya di atas 5 sampai dengan 10, Pak. Jadi, artinya hipotermia ekstrim ini kalau udah ekstrim butuh yang namanya asupan ataupun daya stamina manusia itu drop lebih cepat. Ini yang bisa mengakibatkan orang meninggal sehingga bisa pingsan dan meninggal. Ya, Bapak-bapak ya. Oke,